Mungkin selama ini kita masih melakukan 5 kesalahan ini, akhirnya nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku itu susah diatasin. Dan tentu saja ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena November saya ngalamin kecelakaan, akhirnya saya ngalamin juga tuh masalah di persendian, tulang, sendi, dan saraf ya. Itu saya alamin semua. Dan akhirnya dari situ saya konsultasi dengan dokter dan benar-benar saya perhatikan. Ada 5 hal yang disarankan untuk dihindarin. Yang pertama adalah aktivitas yang terlalu berat. Tentu saja nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku itu bisa terjadi karena aktivitas yang terlalu berat. Dan kalau sudah ngalamin, sebaiknya hindarin yang terlalu berat ya. Terus yang kedua adalah nggak aktivitas sama sekali. Ini juga beresiko, karena dengan kita nggak beraktivitas, biasanya massa otot akan mengecil. Terus juga saraf semakin melemah, dan sendi-sendi itu akan semakin kaku. Itu saya alami juga, gitu ya. Terus yang nomor 3 adalah masih bandel untuk merokok. Padahal sebenarnya zat kimia yang kita hisap itu sudah terlalu banyak, jadi jangan ditambahin dengan asap rokok gitu loh, karena itu bisa menghambat. Kebetulan saya juga perokok, tapi setelah saya ngalamin masalah di tulang, di sendi dan saraf itu ya saya hentikan, mau nggak mau gitu ya, karena saya ingin sembuh. Terus yang nomor 4 adalah kurangnya istirahat. Istirahat itu salah satu hal yang diperlukan oleh tubuh supaya memaksimalkan perbaikan dari dalam gitu ya. Terus yang nomor 5 adalah kurangnya asupan nutrisi. Ya mungkin ini banyak yang mengabaikan, tapi apapun itu yang saya hindarin dan akhirnya sekarang bisa sehat gitu ya. Ada 3 nutrisi tambahan yang akhirnya saya konsumsi. Yang pertama adalah kalsium, yang kedua pelumas sendi, yang ketiga nutrisi untuk saraf. Dan 3 bulan kurang ya, 50 hari saya bisa belajar jalan. Bulan keempat masuk bulan kelima saya bisa olahraga, bisa aktivitas, kerja lagi tanpa mengalami nyeri sendi lutut, bunyi, dan kaku. Kalau teman-teman saat ini masih berjuang dengan kondisi seperti ini, saran saya segera diatasin supaya tidak semakin parah dan biaya berobat bisa supaya tidak semakin besar. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama, silahkan diceritakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi solusi dan teman-teman bisa menemukan segera kualitas hidupnya kembali.